Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung pada studi kasusnya. Studi kasus if plus n ya. Nah, jadi nanti untuk filenya ini, file Excel ini saya akan cantumkan di deskripsi, silakan di-download untuk Bapak Ibu bisa langsung coba langsung ya. Jadi saya harap di sini dari ada beberapa contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya harap Bapak Ibu silakan kerjakan terlebih dahulu semua tabel, semua contoh. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat hasilnya nanti apakah sama. Jika cara saya ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar. Atau misalkan cara Bapak dan Ibu ada yang lebih simpel, lebih mudah, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Saya juga akan berbenah, akan memperbaiki diri juga. Oke, lanjut. Misalkan di sini catatan. Sekarang masuk pada fungsi if dan penggabungan fungsi if dan n. Di sini katakan bahwa siswa dianggap lulus jika nilai UTS-nya di atas 70 dan nilai UAS-nya di atas 75. Tadi yang di video pertama itu logika n, itu hanya tertulis true dan false. Sekarang kita berusaha ganti bagaimana true itu menjadi lulus dan false itu menjadi tidak lulus. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya fungsi if ditambah dengan fungsi n. Oke, kita akan coba. Bapak Ibu bisa perhatikan contoh pertama. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pause videonya untuk lanjut pada baris kedua dan ketiga. Misalkan sama dengan if, kemudian tambahkan lagi n. Logika pertama kita bisa klik baru, kemudian lebih besar sama dengan 70 untuk nilai UTS-nya. Kemudian logika kedua kita bisa klik atau kita bisa geser atau tekan anak panah kiri untuk pindah ke nilai UAS budi. Jadi sama D8, C8 dan D8. Jika nilai UAS budi di atas dari 75, di atas sama dengan 75. Kemudian kita tutup kurung. Artinya logika n itu sudah selesai rumusnya, kita langsung pindah ke fungsi if. Sini katakan bahwa jika terpenuhi maka di sini titik koma, maka katakan lulus atau tidak lulus. Jika tidak terpenuhi, tidak lulus. Oke, jadi untuk budi nilainya lulus karena nilainya 80 dan 76 di atas dari ketentuan. Jadi kalau silakan Bapak Ibu lanjut untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Ini tinggal saya copy ya. Copy, bisa enter dan atau bisa paste ya. Ctrl V. Jadi untuk Andi dan Sari dinyatakan tidak lulus. Karena salah satu kondisi tidak terpenuhi. Untuk Andi nilai UTS tidak terpenuhi, sedangkan Sari nilai UAS tidak terpenuhi. Sedangkan dari fungsi N, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka nilainya false. Jadi false di sini kita rubah menjadi tidak lulus dengan menggunakan fungsi logika if. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah. Kita hapus dulu. Oke, pada tabel selanjutnya di sini dikatakan sebuah karyawan mendapatkan bonus jika yang pertama lama bekerja, ada dua kondisi. Yang pertama itu lama kerja itu sudah di atas 2 tahun, sama dengan 2 tahun atau di atas dari 2 tahun. Kemudian
penilaian kinerja harus di atas sama dengan 80 atau di atas 80. Jadi misalkan sama dengan di atas ya, sama dengan lulus dan tidak lulus. If n, logika pertama, lama kerja di atas sama dengan 2, kemudian logika kedua adalah nilai kinerjanya di atas atau sama dengan 80. Kemudian jika kondisi kedua-duanya terpenuhi, maka dapat bonus. Jika salah satunya atau dua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak dapat. Oke, di sini dapat bonus karena lama kerjanya Andi itu 3 tahun, maka nilai kinerjanya 85. Oke, tinggal kita klik 2 kali. Klik tahan. Nah, untuk AMNA juga ada yang salah di sini. Seharusnya AMNA ini tidak mendapatkan karena lama kerjanya ini cuma 1,5. Di sini if n lama kerja lebih besar sama dengan 2, kemudian nilai kerja lebih besar sama dengan 80. Dapat bonus, tidak dapat bonus. Oh, dia harus pakai koma ya, bukan titik ya. Kalau titik koma ya, harus pakai koma. Maaf. Koma 1,5. 1,5 ya, bukan 1,5. 1,5. Maka dia tidak dapat. Dan untuk Aspar dua tahun dan nilainya 78, di bawah dari penilaian kinerja 80, juga tidak dapat. Oke, tabel kedua sudah. Oke, ini lagi catatannya. Nilai rata-rata. Oh, kalau nilai rata-rata ini menggunakan average ya. Ini nilai rata-rata
misalnya nilai rata-rata di atas 75, kemudian kehadiran 10. Kemudian tidak ada nilai di bawah 60. Oh, agak ribet ini ya. Oke, kita coba kerjakan. Ya, kita biaskan. Pertama pada baris budi. Sama dengan if, kemudian n. Yang pertama untuk mencari logika pertama nilai rata-rata sama dengan 75 atau lebih. Berarti masuk average, kemudian nilai 1 sampai nilai 3. Nilai 1 sampai nilai 3 harus lebih besar sama dengan 75. Kemudian pada kehadiran lebih besar sama dengan 10. Kemudian tidak ada nilai di bawah 60. Maka kita menggunakan rumus min atau max. Min, jadi nilai 1 sampai nilai 3 tidak boleh di bawah 60. Lebih besar sama dengan 60. Artinya dia harus 60 ke atas, tidak boleh di bawah dari 60. Oke, kemudian jika nilainya benar, maka kita taruh lulus. Kemudian jika false, tidak lulus. Oke. Jadi kalau untuk Bapak Ibu silakan diketik ulang untuk Sari dan Aspar. Jadi Budi ini lulus karena yang pertama, kriteria pertama nilai rata-rata 75. Jadi kalau untuk mencari nilai rata-rata average, kita coba cek apakah di atas 75 nilai Budi. 81. Oke, nilai rata-rata Budi itu 81. Jadi lebih besar dari 75. Kemudian kehadiran Budi itu 13 ya. Lebih besar dari 10. Kemudian tidak ada nilai di bawah 60. Jadi nilai Budi tidak ada yang di bawah dari 60. Jadi Budi dinyatakan lulus. Jadi untuk Sari dan Aspar langsung di copy paste saja. Kalau untuk Bapak Ibu silakan dikerjakan ya supaya menambah pengetahuan. Oke, kita cek. Untuk Sari tidak lulus karena yang pertama kita lihat untuk nilai rata-rata Sari average, kita cek Sari nilai 1 sampai nilai 3 nilai rata-rata 70 ya. Nilai rata-rata 70 atau 71 dibulatkan. Berarti sudah tidak lulus, sedangkan nilai rata-rata harus 75 ke atas. Kemudian kehadiran 10 dan ada nilai di bawah dari 60. Sedangkan
rumus N itu jika ada salah satu kriteria tidak mencukupi atau tidak memenuhi, maka dia maka bersifat false. Jadi tidak lulus. Jadi lanjut ke Aspar juga tidak lulus karena ada nilai 0 ya. Kemudian kehadiran di bawah dari 10. Oke, lanjut. Di sini ada tabel belanja. Ada 3 baris. Jadi catatan di sini untuk kriteria. Yang pertama, mendapatkan diskon jika total belanja di atas atau sama dengan 500.000 atau lebih. Kemudian apakah konsumen ini sudah menjadi member atau tidak. Oke, kita langsung eksekusi. Sama dengan if n apakah total belanja lebih besar sama dengan 500.000 dan apakah sudah menjadi member? Ya. Jika kondisi terpenuhi, true, maka dapat diskon. Jika tidak terpenuhi, tidak dapat diskon. Oke, dapat diskon. Karena total belanja Andi 600.000 dan sudah menjadi member. Yang jelas ini Amna sama Aspar pasti tidak dapat diskon karena yang pertama yang paling jelas di sini bukan member. Jadi kita cek, kita copy, tidak dapat diskon. Oke. Catatan penting. Fungsi N tidak bisa menampilkan hasil teks langsung. Harus digabungkan dengan fungsi if. Jadi cocok digunakan dalam penilaian, filter data, validasi data, dan keputusan otomatis. Maksudnya ini tidak menampilkan teks langsung. Seperti yang pertama, kalau tidak dipasang if itu pasti dia default ya. Dia akan muncul atau akan keluar hasil itu true atau false. Jadi harus ditambahkan dengan if sehingga kalimatnya bisa berubah dari true bisa menjadi dapat diskon, bisa menjadi lulus dan tidak lulus ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, itu tadi materi fungsi if digabungkan dengan n. Walaupun tadi ada beberapa ketambahan average sama min atau max. Oke. Untuk materi fungsi if digabungkan OR itu kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.